Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsih akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang untuk kesempatan kali ini berjudul Penguasa Dunia. Tidak banyak orang yang mengerti dan benar-benar menyadari adanya penguasa dunia atau kuasa kegelapan yang disebut beberapa kali oleh Yesus dan tulisan para rasul. Padahal penguasa ini paling berperan dalam kejatuhan manusia ke dalam dosa dan kerusakan dunia ini. Oknum ini adalah musuh Allah, kekuatan yang melawan Allah dan yang berusaha menyeret sebanyak mungkin manusia ke dalam kebinasaan. Ia bergerak tiada henti di dalam kehidupan manusia. Salah satu keberhasilan dalam menipu manusia adalah membuat manusia tidak menyadari manuvernya yang aktif dan masif, sehingga ia dapat menawan banyak orang, termasuk banyak orang Kristen, dalam cengkeramannya. Banyak orang Kristen yang tertawan, tetapi tidak menyadari keadaannya. Inilah kecerdikan musuh tersebut. Sementara itu, Tuhan seakan-akan diam. Mengapa? Sebab Tuhan memiliki tatanan. Kalau Ia sudah berbicara dalam porsi tertentu dan seorang Kristen tidak merespons dengan benar, maka Tuhan membiarkannya. Oleh sebab itu, seharusnya kita peka terhadap setiap peringatan dan teguran Tuhan serta meresponsnya dengan baik. Jika tidak, kita akan terjerembab ke dalam jebakan kuasa kegelapan. Inilah dinamika orang percaya dalam menjalani hidup dengan kehendak bebas. Hidup adalah pergumulan antara menang dan kalah, merdeka atau tertawan, selamat atau binasa, dan surga atau neraka. Dalam terjemahan King James, Tuhan Yesus menyebut oknum kuasa gelap tersebut sebagai the prince of this world. Yohanes 14 ayat 30. Rata-rata terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan demikian, tetapi di New King James diterjemahkan the ruler of this world. Dalam bahasa aslinya, terjemahan dari Ho tu kosmo arkon. Kosmo dari asal kata kosmos yang artinya dunia, sedangkan kosmon berarti penguasa, tuan atau pangeran. Ruler, lord, prince. Yesus menyatakan bahwa oknum inilah yang menggerakkan massa Yahudi menyalibkan dirinya. Dalam Lukas 22 ayat 53, Yesus berkata mengenai oknum ini sebagai berikut. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Kata kuasa kegelapan dalam teks aslinya adalah he exousia tu scotus. Dalam terjemahan bahasa Inggris versi King James adalah the power of darkness. Paulus menyebut kuasa kegelapan ini dalam Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan
dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dalam 1 Korintus 2 ayat 8, Paulus juga mengungkapkan, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Dengan demikian, di balik gerakan massa yang kuat yang berteriak salibkan dia, ada kuasa kegelapan yang mempengaruhi dan menggerakkannya. Penguasa dunia yang sama dengan kuasa kegelapan inilah yang menguasai orang-orang yang tidak mengikuti jalan Tuhan. Paulus menulis kepada jemaat Efesus sebagai berikut, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Efesus 2 ayat 2. Paulus sendiri mengakui bahwa dirinya, walaupun secara hukum Taurat tidak bercela, ada di bawah kekuasaan kuasa kegelapan ini. Efesus 2 ayat 3. Dari kuasa kegelapan ini dipancarkan hikmat dunia yang menyesatkan. Mengenai hal ini, Paulus mengatakan, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. 1 Korintus 2 ayat 6. Kuasa kegelapan atau penguasa dunia mengajarkan hikmat dari dunia. Sebelum dimerdekakan oleh Yesus, orang-orang Kristen hidup dengan cara hidup anak-anak dunia dalam pengaruh kuasa kegelapan atau penguasa dunia ini. Hidup normal mereka adalah hidup normal anak-anak dunia yang tidak mengenal kebenaran. Mereka hidup dalam hukum dosa, di mana tidak bisa tidak selalu meleset. Dalam bahasa Yunani, hamartia, dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Mungkin secara moral umum, mereka bukanlah orang-orang yang patut mendapat julukan jahat. Tetapi dalam terang kesucian Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak hidup dalam standar anak Allah, yaitu orang-orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Kuasa kegelapan atau penguasa dunia adalah musuh yang tidak mungkin ramah terhadap orang percaya. Sebagaimana ia melawan dan menyerang Yesus, demikianlah kuasa ini juga melawan dan menyerang pengikut-pengikut Yesus yang setia. Tentu saja penyerangan kuasa ini sangat halus dan karena cerdiknya sering tidak disadari oleh banyak orang Kristen secara individu dan gereja secara komunitas. Keberhasilan kuasa kegelapan ini menawan orang-orang Kristen oleh hikmat dunia. Hal ini ditandai dengan ketika orang-orang Kristen hidup dalam kewajaran seperti manusia lain atau hidup normal seperti anak-anak dunia. Tentu orang-orang Kristen seperti ini menjadi manusia yang mencintai dunia. Inilah yang disebut sebagai persahabatan dengan dunia. Yakobus sudah memperingatkan orang percaya agar tidak terjebak dalam kubangan ini. Persahabatan dengan dunia menjadikan seseorang sebagai musuh Allah.
keberhasilan kuasa kegelapan ini menawan orang-orang Kristen oleh hikmat dunia. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.